Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai elektromagnetik. Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Dapat saudara lihat dalam gambar ini. Magnet menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Medan magnetik adalah daerah di sekitar benda yang mendapat pengaruh gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis khayal yang disebut dengan garis gaya magnet. Arah garis gaya magnet yaitu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Adapun sifat dari garis gaya magnet yaitu 1. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. 2. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. 3. Daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, daerah yang garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Selanjutnya, induksi magnetik, yaitu besarnya pengaruh medan magnet terhadap benda-benda magnetik. Satuan SI untuk induksi magnet adalah Tesla, atau disingkat dengan T besar. 1 Tesla sama dengan 1 Newton per kilometer per detik, atau sama juga dengan 1 Newton per ampere meter. Satuan lain untuk induksi magnet atau bukan SI adalah Gauss. 1 Tesla sama dengan 10⁴ Gauss. Medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Medan magnetik di sekitar kawat lurus yang dilalui arus listrik berbentuk lingkaran dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, di mana arah ibu jari sama dengan arah arus listrik, sedangkan arah keempat jari sama dengan arah medan magnetik. Bisa saudara lihat seperti dalam gambar ini. Besarnya induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus dapat kita menggunakan persamaan B sama dengan μ0 kali I per 2Pi kali A, di mana B adalah induksi magnetik, μ0 adalah permeabilitas hampa yang nilainya sama dengan 4Pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. A sama dengan jarak dari kawat berarus. I adalah kuat arus listrik. Selanjutnya, medan magnetik di sekitar kawat melingkar berarus. Pada sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dan dialiri arus I, maka besar induksi magnetiknya di pusat lingkaran adalah B0 sama dengan U0 kali I kali N per 2A. Sedangkan pada sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dan dialiri arus I, maka besar induksi magnetiknya di sumbu lingkaran P, yaitu BP sama dengan μ0 kali I kali sin pangkat 3 alfa per 2A. Medan magnetik pada kumparan berarus atau solenoida.
Solenoida adalah kumparan yang melilitkan kawat di sekeliling silinder untuk menghasilkan medan magnet yang kuat di dalam kumparan. Untuk menentukan kutub utara magnet kumparan dapat digunakan aturan tangan kanan, di mana keempat jari sama dengan arah arus listrik dan ibu jari sama dengan arah kutub utara. Dapat saudara lihat seperti dalam gambar. Induksi magnet pada sumbu kawat solenoida yang berada di tengah adalah B sama dengan mu0 kali I kali N. Untuk di ujung kawat, besar induksi magnetnya adalah B sama dengan mu0 kali I kali N per 2. Sedangkan induksi magnet pada sumbu kawat toroida adalah B sama dengan mu0 kali I kali N. Besarnya medan magnet ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kuat arus yang mengalir pada kumparan. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar medan magnetnya. 2. Dari jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitannya, semakin besar medan magnetnya. 3. Bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Berikut adalah contoh soal untuk medan magnet pada kawat lurus berarus. Silahkan saudara pelajari soal ini. Ini juga contoh soal untuk medan magnet pada kawat lurus berarus. Ini contoh soal untuk medan magnet pada kawat melingkar. Ini contoh soal untuk medan magnet pada kawat melingkar dan pada toroida. Selanjutnya, gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet akibat interaksi dari medan magnet dengan arus listrik yang bergerak. Gaya Lorentz disebut juga sebagai gaya magnetik. Gaya Lorentz pada penghantar atau kawat berarus. Cara menentukan arah gaya Lorentz pada penghantar atau kawat berarus adalah buka telapak tangan kanan dengan 4 jari selain jari jempol dirapatkan. Keempat jari yang dirapatkan adalah arah induksi magnetik. Jempol adalah arah kuat arus listrik, sedangkan arah gaya Lorentz tegak lurus dari telapak tangan, seperti yang terlihat dalam gambar. Persamaan untuk mencari gaya Lorentz pada penghantar atau kawat berarus adalah F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Selanjutnya, gaya Lorentz pada partikel bermuatan. Cara menentukan arah gaya Lorentz pada partikel bermuatan adalah buka telapak tangan kanan dengan 4 jari selain dari jempol dirapatkan. Keempat jari yang dirapatkan adalah arah induksi magnetik. Jempol adalah arah kecepatan partikel, dan arah gaya Lorentz tegak lurus dari telapak tangan. Dapat saudara lihat seperti dalam gambar. Persamaan untuk mencari gaya Lorentz pada partikel bermuatan adalah F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta. Berikutnya, gaya Lorentz pada 2 kawat sejajar, seperti yang terlihat pada gambar. Jika arah arus dari kedua kawat sejajar searah,
maka gaya Lorentz akan tarik-menarik. Jika arah arus kedua kawat sejajar berlawanan, maka arah gaya Lorentz akan tolak-menolak. Secara matematis, besar gaya Lorentz pada kawat sejajar dapat dituliskan F12 sama dengan F21, yaitu μ0 kali I1 kali I2 per 2pi kali A. Sedangkan besar gaya Lorentz per satuan panjang adalah F per L sama dengan μ0 kali I1 kali I2 per 2pi A. Ini adalah contoh soal untuk menentukan gaya Lorentz pada penghantar. Sedangkan ini adalah contoh soal untuk menentukan gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Demikianlah materi kita hari ini mengenai elektromagnetik. Jika saudara kurang paham, silahkan saudara baca modul yang Ibu berikan atau dari sumber lainnya.